Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam pelajaran PKKT. Materi kita pada hari ini adalah memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Ya oke, sebelumnya apa sih kreativitas dan inovasi itu? Kita pelajari dulu pengertiannya ya. Yang pertama, kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam melahirkan ide-ide baru atau mengkombinasikan berbagai ide menjadi ide baru. Kemudian, inovasi adalah proses penerapan ide-ide itu secara aktual dan faktual ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini tahu bedanya ya? Kreativitas adalah melahirkan ide-ide baru. Kalian memunculkan ide baru yang belum pernah dimiliki oleh orang lain. Sedangkan inovasi adalah menerapkan atau mengaplikasikan ide yang kamu munculkan tadi dalam kehidupan nyata. Lalu, apa sih hubungannya dengan kewirausahaan? Ya oke. Di sini, kewirausahaan adalah proses membentuk atau paling tidak mempengaruhi seseorang agar memiliki jiwa wirausaha. Jadi di sini secara tidak langsung Bu Dewi dan Bu Anggi sedang mengajak kalian atau mempengaruhi kalian untuk berwirausaha atau memiliki jiwa wirausaha. Kalian mungkin bertanya-tanya, Bu Dewi sama Bu Anggi mempengaruhi untuk menjadi wirausaha. Memangnya Bu Dewi dan Bu Anggi punya usaha? Ya, kami punya. Saya, Bu Dewi, punya usaha di bidang makanan atau kuliner, yaitu saya memproduksi kue. Jadi kalau kalian mau ada acara, bingung konsumsinya apa, bisa hubungi saya. Kemudian Bu Anggi apa? Kalau Bu Anggi usahanya adalah beliau passionnya adalah menari. Bu Anggi punya sanggar tari di rumah dan itu sangat menghasilkan ya. Selain itu, beliau juga jualan online. Beliau jualan perskincarean. Jadi kalau kalian pengen mukanya glowing bisa menghubungi Bu Anggi. Kemudian mau belajar gimana caranya berjualan online, bisa menghubungi Bu Anggi. Seorang wirausahawan disebut juga dengan entrepreneurship. Apa saja yang harus dimiliki oleh entrepreneurship itu? Ya, yang pertama, kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar atau kiat dan dijadikan sumber daya mencari peluang untuk menuju kesuksesan. Yang kedua, harus memiliki kreativitas, yaitu kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru, untuk memunculkan ide-ide yang baru, yang tidak pasaran. Serta yang ketiga, harus mampu berinovasi, yaitu mampu untuk menerapkan atau melakukan sesuatu yang baru tersebut atau mengaplikasikan ide-ide yang telah dimunculkan tadi. Nah, salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuannya dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Masih ingat nggak kreativitas itu apa? Ya, kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta atau yang mampu menciptakan ide-ide baru. Menjadi seorang entrepreneurship tidak mungkin ya jalannya akan mulus terus, pasti mereka akan mengalami suatu hambatan. Nah, hambatan yang sering terjadi dalam berkreativitas adalah yang pertama karena faktor kebiasaan. Misalnya merasa saya sudah senang dengan pencapaian ini, saya sudah nyaman dengan posisi ini, dan gak usahlah diubah-ubah lagi atau gak usahlah belajar lagi. Nah, itu ya, itu bahaya dalam berbisnis karena nanti bisnisnya nggak akan berkembang karena merasa sudah berada pada zona nyaman. Yang kedua, karena keterbatasan waktu dan energi. Misalnya,
Si wirausahawan ini memiliki bisnis lebih dari satu, atau dia adalah seorang pekerja dan juga memiliki sambilan berbisnis. Otomatis waktunya dan energinya akan terbagi. Yang ketiga, ketidakmampuan mengenali masalah atau selalu berpikir negatif. Sudah negatif thinking duluan, jadinya pesimis, akhirnya tidak mampu berkembang karena sudah takut duluan. Ini berhubungan dengan hambatan yang keempat, yaitu takut gagal. Karena kalau gagal, pikirannya nanti akan dikira bodoh, akan terlihat bodoh, terutama dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kelima adalah kritik orang lain. Ini juga bisa menjadi hambatan dalam berkreativitas. Terus gimana biar nggak jadi hambatan? Ya udah, kalau misalnya kritik itu membangun, kita perbaiki bisnis kita sesuai dengan harapan konsumen. Tapi kalau kritik itu memang hanya mencibir saja, ya udah nggak usah didengerin. Yang penting kita fokus dengan bisnis kita sesuai dengan harapan konsumen, sesuai dengan selera konsumen saat ini. Kemudian yang keenam adalah cepat puas diri. Ini akan merasa nyaman ya, seperti yang zona nyaman tadi. Dia sudah puas dengan pencapaiannya, dia merasa tidak perlu belajar lagi. Akhirnya stagnan bisnisnya di situ-situ saja, sedangkan bisnis orang lain sudah mulai melejit. Lalu gimana kalau hambatan-hambatan itu tiba-tiba datang di bisnis kita? Ya, ini kembali ke diri kita sendiri. Yang penting kita harus fokus, kita harus optimis, selalu berpikiran positif. Buatlah target-target hidup, kemudian terus belajar. Jangan cepat puas diri, harus selalu belajar. Ya, kemudian ini ada contoh-contoh bidang usaha kelompok kreatif. Ini hanya beberapa ya. Yang pertama ada bidang makanan dan minuman. Ini sekarang banyak sekali pedagang-pedagang baru, terutama di musim pandemi sekarang ini. Banyak yang berubah profesi menjadi seorang wirausahawan. Kalian bisa membuat makanan-makanan, jajanan-jajanan, ataupun minuman-minuman yang digemari oleh anak muda saat ini. Di bidang kerajinan, kalian bisa membuat kerajinan tangan dari kain perca atau dari plastik, atau mau dikombinasikan, misalnya membuat tas belanja. Biar nggak gitu-gitu aja, kalian bikin dari kain perca yang dikombinasikan dengan plastik yang warna-warni, yang menarik gitu misalnya. Ataupun kerajinan-kerajinan tangan yang lainnya, masih banyak ya. Kemudian ada bidang usaha logam. Kalau usaha logam ini cocok ya dengan jurusan kalian, otomotif. Ini kalian bisa, yang lagi rame sekarang, membuat tralis. Tralis itu juga logam ya. Misalnya kalian membuat mur, baut, dan sebagainya. Alat-alat yang ada di perbengkelan itu kan logam-logam semua. Ini bisa dijadikan lahan bisnis untuk kalian. Nah, ini ada contoh-contoh usaha kreatif yang bisa kalian coba di rumah. Ini dia. Ada usaha kue juga. Saya modal utamanya nggak usah gengsi. Ya, selanjutnya, berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan menjadi 3. Yang pertama, mencipta atau memproduksi suatu barang. Yang kedua adalah memodifikasi atau mengubah model atau bentuk suatu barang menjadi lebih indah dan lebih menarik. Yang ketiga adalah mengkombinasi atau menyatukan dua barang menjadi satu, atau lebih dari dua barang menjadi satu. Seorang wirausaha harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif. Caranya yang pertama, bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai atau barang bekas.
Yang kedua, manfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya ada tanah liat, ada akar pohon, ada ranting. Dan yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya saat ini sedang masa pandemi. Silakan kalau kalian mau berjualan masker, hand sanitizer, boleh-boleh saja, dan banyak yang berjualan seperti itu secara tiba-tiba dengan memanfaatkan kondisi saat ini. Atau kalian juga bisa memanfaatkan segala sesuatu apapun itu, yang penting bisa menjadi peluang usaha. Ya, jadi kesimpulannya, kreativitas merupakan suatu kemampuan menggabungkan kumpulan ide-ide yang ada secara unik. Sedangkan inovasi merupakan hasil implementasi dari kreativitas tadi. Inovasi dan kreativitas memiliki peran yang sangat penting bagi pengembangan produk dan jasa, karena produk dan jasa yang unggul hanya dapat dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi. Semakin baik inovasi dan kreativitas yang dihasilkan, maka produk dan jasa yang dihasilkan akan semakin unggul pula. Selain inovasi dan kreativitas, beberapa faktor seperti harga, kualitas, dan pelayanan konsumen juga merupakan hal yang sangat penting dalam menghasilkan produk dan jasa yang unggul. Ya, oke, materi pada hari ini saya cukupkan di sini. Jika ada pertanyaan ataupun mau berkonsultasi mengenai usaha yang akan dirintis, boleh kalian WA saya maupun Bu Anggi. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.